Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenska Isani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen 2. Di sini saya akan menjelaskan dan mencontohkan materi mengenai tentang himpunan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan tentang himpunan dan apa saja pembahasan yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian himpunan, yang kedua penulisan himpunan, yang ketiga menyatakan himpunan, yang keempat himpunan kosong, yang kelima himpunan bagian, yang keenam himpunan semesta, dan yang terakhir adalah diagram Venn. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan itu sendiri adalah kumpulan benda atau objek jelas yang mana anggota dan bukan anggota. Nah, di sini saya telah menuliskan yang mana contoh himpunan dan yang mana bukan himpunan. Contoh himpunan. Contoh himpunan yang pertama yaitu kumpulan siswa laki-laki kelas 4 SD. Mengapa disebut himpunan? Karena telah jelas anggotanya bahwa siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan pada tingkat 4 SD. Yang kedua adalah kumpulan negara di Asia Tenggara. Mengapa disebut himpunan? Karena telah jelas bahwa negara-negara mana saja yang berada di benua Asia Tenggara. Yang bukan himpunan contohnya, kumpulan orang kaya di Indonesia. Dan yang kedua, kumpulan siswa yang pandai. Mengapa belum jelas atau mengapa termasuk bukan himpunan? Karena setiap individu berbeda pendapat. Saya contohkan misalnya, si A berpendapat bahwa orang yang bergolongan berpendapatan 5 juta ke atas termasuk golongan orang yang kaya. Sedangkan pendapat si B bahwa orang yang memiliki pendapatan 5 juta ke atas atau ke bawah atau minimal 10 juta termasuk golongan miskin. Nah, karena setiap individu memiliki perbedaan pendapat, sehingga belum jelas bahwa mana golongan orang kaya, mana yang tidak. Setiap individu memiliki pendapat yang berbeda. Yang kedua adalah bagaimana penulisan himpunan. Ada beberapa syarat untuk menuliskan himpunan. Yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital yaitu A sampai Z. Yang kedua, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga, menggunakan kurung kerawal. Yang keempat, antar anggota dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di sini saya telah menuliskan contohnya seperti huruf kapital A sama dengan buka kurung memiliki anggota 4, 5, 6, 7 dan tutup kurung. Dan yang B sama dengan buka kurung anggotanya yaitu Nisa, antar anggota dipisahkan dengan tanda koma yaitu syarat lahir tadi, Nisa, Satri, dan Bima tutup kurung. Selanjutnya adalah menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Nah, di sini saya telah menuliskan contohnya, yaitu A sama dengan beranggota 1, 2, 3 dan tutup kurung. Begitu juga yang B beranggota 1, 3, 5, 7 tutup kurung. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya. Nah, di sini contohnya sama aja, tapi di nomor 2 ini kita mengatakan sifat atau dengan kalimat atau juga dengan kata-kata. Contohnya seperti tadi, A sama dengan buka kurung bilangan asli yang kurang dari 4 tutup kurung. Nah, tadi kan anggota A
beranggota 1,2,3. Nah, di situ jika disebut atau dinyatakan dengan sifat-sifat anggota atau dinyatakan dengan kalimat, maka berbunyi bilangan asli yang kurang dari 4. Begitu juga dengan B. Tadi jika disebutkan dengan enumerasi atau menyebutkan anggotanya, buka kurung 1, 3, 5, dan 7, dan apabila dikatakan dengan sifat-sifat anggotanya, B sama dengan bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, sebenarnya sama aja. Yang ketiga selanjutnya menuliskan dengan notasi. A sama dengan X lebih kecil dari 4. Dan X adalah bilangan asli. Nah, bilangan yang A tadi beranggota 1,2,3 merupakan bilangan yang asli. Dan sedangkan yang B beranggota 1,3,5,7 merupakan bilangan ganjil dan kurang dari 8. Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki atau tidak mempunyai anggota yang dilambangkan dengan kurung kerawal atau kurung yang tidak mempunyai anggota. Contohnya, di sini saya telah membuat contohnya A sama dengan buka kurung siswa kelas 9 yang usianya di bawah 10 tahun tutup kurung. Nah, mengapa disebut himpunan kosong? Karena tidak mungkin orang yang kelas 9 memiliki usia 10 tahun. Jadi, dia tidak memiliki anggota karena tidak mungkin ya setelah SMP berusia 10 tahun. 10 tahun itu minimal memiliki tingkat kelas yang SD. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian merupakan himpunan setiap anggota B menjadi anggota A. Nah, di sini saya telah menuliskan contohnya. A beranggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan B beranggota 2, 4, 5, dan 6. Nah, pada anggota B terdapat angka 2 dan di anggota A juga terdapat angka 2, di anggota B terdapat 4 dan di anggota A juga terdapat 4, di anggota B terdapat 5, di anggota A juga terdapat 5 dan di anggota B ada 6 dan di anggota A ada 6. Nah, dari contoh ini dapat disebut dengan himpunan bagian. Jadi, himpunan bagian ini setiap anggota B menjadi bagian dari anggota A. Selanjutnya yaitu anggota himpunan. Nah, dari tadi saya telah menyebutkan tentang anggota himpunan. Di sini saya langsung saja mencontohkan anggota himpunan. A beranggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini saya telah membuat simbolnya bahwa angka 2 merupakan bagian angka A. Nah, di sini ada angka 7 memiliki simbol seperti ini karena ia tidak merupakan anggota dari A. Jadi, memiliki simbol yang berbeda. Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Biasanya atau sering dilambangkan dengan huruf kapital S. Contohnya di sini saya telah membuat A beranggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka semesta yang mungkinnya adalah S 1, 2, 3, 4, hingga 10. Dan S beranggota atau bilangan asli 1, 2, 3, hingga 10 tadi juga merupakan bilangan yang asli. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah diagram Venn. Di sini saya telah membuat contohnya atau penyajian himpunan melalui diagram Venn agar lebih jelas. Nah, di situ ada huruf kapital S yaitu himpunan semesta 1, 2, 3 sampai 9 dan A-nya
1, 2, 3, 4, dan B 3, 4, 5, 6, dan 7 anggotanya. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu dua lingkaran. Nah, pada anggota A dan B terdapat anggota yang sama. Nah, di situ kita buat dulu irisan pada lingkarannya atau anggota yang sama 3 dan 4. Kenapa? Karena pada anggota A terdapat 3 dan 4, dan pada anggota B juga terdapat 3 dan 4. Maka kita buat dulu yang sama atau irisannya di tengah lingkaran itu angka 3 dan 4 atau anggotanya. Nah, selanjutnya yang sebelah kiri itu A. A tadi 3 dan 4 telah kita buat anggotanya. Nah, yang bersisa 1 dan 2. Dan yang B tadi 3 dan 4-nya telah kita buat. Nah, yang belum kita buat yaitu 5, 6, dan 7. Kita buat di sebelah kanan atau pada lingkaran B. Nah, 8 dan 9-nya kita lihat di mana? Karena 8 dan 9 tidak terdapat pada lingkaran A atau tidak terdapat pada anggota A dan anggota B. Namun masih berada pada himpunan semesta. Nah, kita buat di luar yaitu 8 dan 9. Contoh yang kedua. Di sini himpunan S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan anggota P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan anggota Q 4, 5, dan 6. Nah, pada anggota Q semua terdapat pada anggota P. Nah, di sini lingkarannya beda dengan lingkaran yang pertama. Bagaimana lingkarannya? Pertama kita buat dulu himpunan semestanya atau persegi kecil di sebelah kiri. Namun kita buat dulu yang samanya lingkaran Q-nya. Q-nya 4, 5, dan 6. Nah, pada Q terdapat semua anggota Q berada di anggota P. Nah, jadi lingkarannya berbeda. Kita buat dulu yang Q-nya 4, 5, 6. Dan kita buat lingkaran yang keduanya yang lebih besar. Nah, yang belum ditulis anggota P apa saja? 1, 2, dan 3. Seperti itu gambarnya telah saya contohkan. Dan anggota yang belum kita tulis atau bukan anggota P dan Q yaitu 8, 7, dan 9. Selanjutnya contoh yang ketiga. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan anggota K-nya 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggota L-nya 6, 7, 8, 9. Nah, pertama kita buat dulu persegi atau segi panjang. Kita letak huruf kalimat kapital di sebelah kiri, simbolnya S besar. Nah, di sini anggota K dan L tidak memiliki anggota yang sama. Jadi, lingkarannya berbeda dengan contoh yang 1 dan 2. Lingkarannya yang ketiga ini terpisah karena anggotanya tidak memiliki angka yang sama. Nah, K beranggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan L beranggota 6, 7, 8, dan 9. Nah, inilah contoh diagram Venn. Perlu diingat, untuk menyajikan himpunan atau menyajikan diagram Venn, kita harus berfokus pada anggota yang sama terlebih dahulu. Nah, kita sering mendapatkan atau melihat diagram Venn pada contoh yang pertama seperti saya jelaskan tadi. Jadi intinya kita harus fokus dulu terhadap anggota yang sama. Itu untuk menentukan atau pembentukan diagram Venn-nya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.